Bu Yuni juga ingin mengingatkan hari ini kalian harus lebih semangat dari hari yang kemarin. Belajarnya harus semangat, tidak boleh ada yang ngantuk, dan semuanya harus antusias dalam mengerjakan tugas yang nantinya akan diberikan Bu Yuni. Siap? Siap. Nah, sebelum pembelajaran kita dimulai, supaya pembelajaran kita hari ini lancar dari awal sampai akhir, kita berdoa dulu. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung menjadi dua jadilah jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung menjadi empat jadilah kamera cekrik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung menjadi enam jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung menjadi delapan jadilah kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung menjadi 10. Marilah berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk memupuk jiwa nasionalisme kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Supaya lebih semangat, berdiri dulu yuk. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban.
Dengan tayangan video, peserta didik dapat menentukan hubungan antar makhluk hidup di dalam ekosistem dengan benar. Nanti Bu Yuyun akan memutarkan video yang di dalamnya ada proses makan dimakan antar makhluk hidup. Nanti kalian amati, lalu analisis hubungannya apa sih? Ya, hubungan antar makhluk hidup itu nanti apa? Seperti itu. Lalu tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah melalui media gambar, peserta didik dapat menganalisis peran makhluk hidup di dalam rantai makanan dalam suatu ekosistem tertentu dengan benar. Nanti Bu Yuyun akan tayangkan gambar dan ada beberapa makhluk hidup. Nanti kalian amati, lalu kalian tentukan peran makhluk hidupnya itu sebagai apa. Ya, seperti itu. Lalu tujuan pembelajaran kita yang terakhir adalah melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat contoh rantai makanan dalam suatu ekosistem tertentu dengan benar. Nanti kalian akan membentuk kelompok dan berdiskusi dengan teman-temannya. Tugasnya apa? Tugasnya adalah membuat contoh rantai makanan dalam suatu ekosistem. Paham ya? Paham ya? Nanti kita akan belajar apa saja, sudah tahu? Sudah. Nah, Bu Yuyun sekarang mau tanya. Kalian tadi sebelum berangkat sekolah sudah sarapan belum? Sudah. Sarapan apa? Nasi goreng. Ayam. Nah, semuanya sudah sarapan ya? Tujuannya apa kalian sarapan tadi? Biar dapat energi, betul sekali. Biar tidak pingsan, betul sekali. Kalian makan itu untuk mempertahankan hidup kalian supaya mendapatkan energi untuk beraktivitas sehari-hari supaya tidak lemas. Nah, kalau tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar kalian makan tidak? Perlu makan ya? Tujuannya apa makhluk hidup itu makan? Biar tidak mati. Lalu? Biar bisa mempertahankan hidupnya. Contohnya, harimau makan apa? Rusa. Kemudian harimau makan apa lagi? Rusa. Kemudian kelinci makan apa? Rumput. Kalau tikus makan apa? Padi. Ayam makan apa? Makan nasi. Nasinya dari padi, ya. Nah, di dalam makan dan dimakan itu, di dalam ekosistem yang ada di sekitar kita, itu ada proses makan dan dimakan. Ya, untuk mempertahankan hidup tadi katanya tadi harimau ada makan rusa. Kemudian kucing makan ikan, ya kan? Ada proses makan dan dimakan. Pada dasarnya makhluk hidup, semua makhluk hidup itu adalah sumber energi bagi makhluk hidup yang lain. Ada proses makan dan dimakan untuk mempertahankan hidupnya. Nah, itu tadi yang disebut rantai makanan. Nah, supaya lebih semangat, berdiri dulu yuk. Berdiri dulu. Oke. Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. So, aha aha, so, aha aha, semangat. Oke, tepuk semangat. Nah, kalau kalian sudah semangat, Bu Yuyun putarkan video. Kalian
dan analisis hubungan apa saja yang terjadi pada video tersebut. Ya. Oke. Tadi kalian melihat apa? Tikus makan Tikus makan pagi. Makan tikus. Elang makan. Kemudian elangnya mati. Kemudian elangnya busuk ya. Nah, sekarang Bu Yuyun tanya, kalau seandainya ularnya punah diburu manusia, ularnya punah, apa yang terjadi pada tikusnya? Tikusnya akan semakin banyak. Kenapa? Karena tidak ada mangsanya, tidak ada yang memangsa tikus karena tadi ularnya mati semua. Ya, kalau tikusnya semakin banyak, apa yang terjadi pada paginya? Paginya habis karena dimakan oleh tikus yang terlalu banyak. Nah, kalau ularnya punah tadi, apa yang terjadi pada elangnya? Ikut punah. Kenapa kok bisa ikut punah? Karena tidak ada makanannya. Elangnya bingung mau makan apa. Karena tadi tikus ularnya sudah punah, sudah nggak ada. Jadi itu adalah hubungan antar makhluk hidup. Kalau ularnya punah, maka elangnya ikut punah. Kemudian tikusnya semakin banyak karena tidak ada yang memangsanya. Jadi rantai makanan itu harus selalu berputar, tidak boleh terputus, tidak boleh ada makhluk hidup yang hilang atau punah. Kalau rantai makanannya itu selalu berputar, maka ekosistem tersebut akan seimbang. Ya, jadi makhluk hidup itu harus memerankan atau melaksanakan perannya masing-masing supaya ekosistemnya seimbang. Nah, supaya kalian lebih memahami apa itu rantai makanan, apa itu yang ada di dalam rantai makanan, simak penjelasan Bu Yuyun ya. Rantai makanan yang akan Bu Yuyun jelaskan adalah apa itu rantai makanan, kemudian apa komponen-komponen yang ada di dalamnya, kemudian contohnya apa Bu, nanti Bu Yuyun jelaskan, kalian simak dengan seksama. Rantai makanan itu apa? Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan
untuk mempertahankan dirinya supaya tetap hidup dan juga ekosistemnya tetap seimbang. Nah, dalam suatu rantai makanan itu tadi di dalam video ada padi, kemudian ada beberapa hewan. Nah, komponen dalam suatu rantai makanan itu ada produsen, kemudian ada yang memakan, dinamakan konsumen, kemudian ada juga pengurai atau dekomposer. Produsen itu apa sih, Bu? Konsumen itu apa? Pengurai itu apa? Nah, produsen adalah makhluk hidup yang berperan sebagai penghasil makanan. Ya, makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri, yaitu tumbuhan hijau. Melalui apa, Bu, kok bisa membuat makanannya sendiri? Tumbuhan itu membuat makanannya sendiri melalui apa? Fotosintesis. Dulu di kelas 4 kalian sudah mempelajari apa itu fotosintesis. Ya. Ya, ingat deh, produsen itu adalah tumbuhan hijau. Kemudian konsumen. Konsumen apa, Bu? Konsumen itu adalah makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lain karena dia tidak dapat membuat makanannya sendiri. Berbeda dengan produsen. Kalau produsen bisa membuat makanannya sendiri, kalau konsumen dia tidak bisa membuat makanannya sendiri. Makanya dia memangsa makhluk hidup yang lain untuk mempertahankan hidupnya. Konsumen itu ada beberapa tingkat. Ada konsumen 1, ada konsumen 2, ada konsumen 3, nanti juga ada konsumen 4 atau konsumen 5. Konsumen 1. Konsumen 1 adalah makhluk hidup yang memakan produsen atau makhluk hidup yang memakan tumbuhan hijau. Maka konsumen 1 ini biasanya adalah hewan herbivora. Apa itu hewan herbivora? Hewan yang betul, hewan yang memakan tumbuhan hijau. Tetapi kadang juga ada hewan omnivora yang menjadi konsumen 1. Ya, contohnya apa? Contohnya ayam. Ayam itu kan kadang makan padi, kamu kasih daging juga mau, ya. Paham ya? Kemudian konsumen 2. Apa itu konsumen 2? Konsumen 2 adalah makhluk hidup yang memakan konsumen 1. Biasanya yang menjadi konsumen 2 ini adalah hewan karnivora. Apa itu hewan karnivora? Hewan yang memakan daging. Hewan karnivora adalah hewan yang memakan daging. Kadang juga ada hewan karnivora yang menjadi produsen konsumen 2, ya. Kemudian ada konsumen 3. Konsumen 3 ini adalah makhluk hidup yang memakan konsumen 2. Ya. Ada juga yang menjadi konsumen puncak. Apa itu konsumen puncak? Yang namanya puncak berarti dia yang paling tinggi. Atau konsumen ini itu tidak ada yang memangsanya. Ingat, konsumen puncak adalah konsumen atau makhluk hidup yang tidak ada yang memangsanya. Dia matinya karena sakit atau sudah tua. Ya. Kemudian ada juga pengurai atau nama lainnya adalah dekomposer. Apa itu pengurai? Pengurai adalah organisme yang menguraikan bangkai hewan atau tumbuhan yang sudah mati, lalu mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah supaya bisa diserap kembali oleh tumbuhan. Contohnya apa, Bu, pengurai? Ada
kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada konsumen, konsumen satu, konsumen dua, juga pemurah. Makan, makan, makan dimakan, itulah proses rantai makanan. Makan, makan, makan dimakan, itulah proses rantai makanan. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada konsumen, tumbuhan hijau, konsumen satu, dua, herbivora. Konsumen dua, herbivora. Macam pengurai, contohnya jamur. Hati senang sudah belajar, belajar tentang rantai makanan. Oke, beri tepuk semangat dulu. Nah, sekarang coba kalian lihat yang ada di papan tulis. Ada ekosistem apa ini? Ada ekosistem sawah. Di dalam ekosistem sawah ini itu kan ada makhluk hidupnya. Nah, nanti tugas kalian adalah membuat rantai makanan yang ada di ekosistem sawah. Nah, sekarang di sini Bu Yuyun punya beberapa makhluk hidup. Coba. Ini hewan apa? Betul. Ini? Mati. Kemudian ini? Nah. Ini? Jamur. Kemudian ini? Dan yang terakhir? Nah, coba siapa yang berani maju untuk menempelkan makhluk hidup yang sudah ada ini? Siapa? Mas Nadif, silakan Mas Nadif. Ya. Pilih yang mana dulu Mas Nadif? Kaki, oke, kaki. Silakan ditempelkan. Oke. Kemudian padinya dimakan oleh apa Mas Nadif? Tunjukkan ke temannya. Padinya dimakan oleh belalang. Betul tidak? Oke. Siapa lagi yang berani maju? Mas Lana. Masih ada 4 makhluk hidup. Mas Lana mau pilih yang mana? Kakak, coba.
rumputnya dimakan oleh kelinci. Kelincinya kemudian dimakan oleh serigala. Serigalanya dimakan oleh harimau. Harimaunya ada yang memangsa nggak harimau? Nggak ada. Maka harimaunya mati. Diuraikan oleh jamur. Ya, ini didiskusikan siapa yang mau jadi harimau, siapa yang jadi jamur ya.
Assalamualaikum. Kami dari kelompok peneliti akan menjelaskan tentang mesin kerja kami. Pagi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan orang, sampai mati harus dimakan oleh jamur. Pagi sebagai produsen, tikus sebagai konsumen satu, ular sebagai konsumen dua, orang sebagai konsumen tiga, jamur sebagai pengurang. Kemudian nutrisinya dikembalikan ke Tanah. Kemudian diserap oleh padi kembali. Betul sekali. Jadi kata kelompok ini padinya dimakan oleh tikus, ya. Tikusnya dimakan oleh ular, ularnya dimakan oleh elang, elangnya mati diuraikan oleh jamur, kemudian nutrisinya dikembalikan lagi ke dalam tanah, kemudian diserap oleh padi lagi. Ada yang ingin menanggapi? Ada? Bagus. Bagus. Kemudian? Bagus. Bagus. Ya, luar biasa. Kalau luar biasa, beri tepuk salut kepada kelompok kelinci. Tepuk salut. Coba kanan, coba kiri, dua jempol, salut. Silakan kembali lagi. Bentar ya. Tadi ada mati lampu sedikit. Nah, kira-kira siapa lagi ini ya yang akan maju? Nah, bolanya tadi di kelompok sini. Nanti berarti kelompok ini nggak usah ya? Yuk. Siap? Kalau keluar serigala silakan maju. Oke, silakan. Ya, bisa langsung. Lihat ke sana dulu, oke. Hai, kami dari kelompok serigala. Kami akan menjelaskan hasil dari kerja kami. 1, 2, 3. Mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan sama ular. Ular dimakan orang, orangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan orang, orangnya sudah mati rantai makanan. Ayo dipelajari. Oke. Jadi lirik lagu itu bisa disimpulkan apa, Mas? Padi sebagai produsen, Padi sebagai produsen, kemudian Tikus sebagai padinya dimakan oleh tikus. tikusnya sebagai Sebagai konsumen satu. oke, kemudian Tikusnya dimakan ular sebagai konsumen dua. Ularnya dimakan oleh elang sebagai konsumen tiga. ya,
lalu elangnya mati diuraikan oleh jamur dan bakteri. Oke, kemudian nutrisinya diuraikan ke Padi. tanah, diserap oleh Padi. Oke. Betul tidak tadi pekerjaannya kelompok serigala? Betul. Bagaimana Anda mau menanggapi? Bagus. Luar biasa. Siapa lagi anak dia? Bagus. Bagus. Sangat bagus. Sangat bagus. Kalau sangat bagus, beri tepuk salut kepada kelompok serigala. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Salut. Oke Mas, beri tepuk tangan lagi dong. Nah, kelompok siapa ya yang belum maju? Mau ya, diajak permainan karena tinggal latihan sendiri. Ini mau apa ini? Kelompok harimau. Kelompok harimau? Mau apa ini? Oke, mempraktekkan. Nah, disimak ya. Nanti kalau ada yang mau tanya, boleh tanya ya. Hai, kami dari kelompok harimau. Kami akan memperagakan tentang hasil rantai makanan selama genetika di suatu hari di ekosistem hutan terdapat banyak rumput yang hijau. Muncullah kelinci yang mau memakan rumput. Tiba-tiba muncullah serigala yang sedang mencari makan. Kemudian ada harimau yang sedang kelaparan. Harimau sedang sakit, kemudian mati lalu diuraikan oleh bakteri dan jamur. Nah, sudah? Sudah? Silakan diterangkan Mas Fakur. Mas Fatir. Coba, ayo. Dari awal tadi di sana ada tumbuhan hijau. Tumbuhan hijaunya sebagai pengisen, betul? Ya. Kemudian tumbuhan hijaunya dimakan oleh kelinci tadi ya. Tumbuhan hijaunya dimakan oleh kelinci. Tadi kelincinya bilang aku adalah konsumen satu, betul? Betul. Kemudian tadi kelincinya dimakan oleh serigala. Tadi serigalanya bilang, hai, aku serigala, aku adalah konsumen juga, betul tidak? Betul. Kemudian serigalanya dimakan oleh harimau. Tadi harimaunya bilang, hai, aku adalah harimau, aku adalah konsumen tiga, betul? Betul. Kemudian tadi harimaunya bilang aku sakit, aku sudah tua, kemudian mati. Kalau sudah mati, kemudian jamurnya bilang, hai, aku jamur, aku adalah pengurai, betul tidak? Betul ya. Nah, harimaunya mati diuraikan oleh jamur, kemudian nutrisinya dikembalikan ke dalam tanah untuk diserap kembali oleh tumbuhan hijau yang ada di sekitarnya. Pekerjaan kelompok harimau sudah benar belum? Sudah. Ada yang mau menanggapi? Luar biasa. Luar biasa. Bagus. Sangat bagus. Bagus. Paham tidak dengan apa yang diperagakan kelompok 3 tadi? Paham ya? Sangat memahamkan ya? Iya. Siapa lagi yang mau menanggapi? Bagus ya? Luar biasa. Luar biasa. Kalau luar biasa, beri tepuk salut kepada kelompok harimau. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri,
ekosistemnya tetap seimbang. Paham hubungan antar makhluk hidup? Paham ya? Kemudian kita tadi belajar tentang peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Perannya apa saja tadi? Ada produsen, kemudian ada Konsumen satu, satu, ada konsumen dua, dua, konsumen tiga, dan bawah. Kemudian tadi juga kalian sudah membuat contoh rantai makanan dengan benar dan juga sudah mempresentasikan hasil kerja kalian masing-masing. Ya. Kemudian untuk ngecek kalian apakah sudah paham atau belum, kalian akan bermain tentang rantai makanan. Siap belum? Bermain? Siap ya? Kita ngecek kepahaman kalian sambil bermain. Buyut sama tidur ini ya. Ya, nah ini nanti ada yang maju ke depan secara acak. Caranya kita putar tentang roda acak. Siap belum? Nah. Bilang putar. Nadifa, silakan Nadifa. Bentar ya, bentar. Oke. Bentar. Oke. Tumbuhan sebagai produsen dapat menghasilkan makanan sendiri dengan cara. Oke, beri tepuk tangan buat Nadifa. Kira-kira siapa lagi ya yang maju? Kita hilangkan dulu namanya Mbak Nadifa. Bilang putar. Bilang stop. Makmur. Bentar, Makmur. Oke, hewan yang hidupnya sangat bergantung pada tumbuhan adalah. Oke, betul sekali. Beri tepuk tangan buat Mas Makmur. Lagi? Lagi ya? Ini maju nggak? Oke, kita hilangkan dulu namanya Mas Makmur. Putar. Oke. Berapa? Nggak ini. Silakan. Oke. Berdasarkan rantai makanan tersebut, peranan ular sebagai. Iya, betul sekali. Beri tepuk tangan buat satu orang lagi ya. Bilang putar. Stop. Geser. Bentar, Mas. Silakan.
saja di keterangan yang sudah diterangkan Bu Yuyun tadi. Kalau kalian mendengarkan pasti bisa. Sudah ya? Bu Yuyun minta tolong dikumpulkan berkelompok. Oke. Terima kasih. Sudah ya? Nah, semuanya sudah selesai semua? Sudah dikumpulkan semua? Nah, sekarang Bu Yuyun ingin tanya, perasaan kalian belajar hari ini bersama Bu Yuyun tentang materi rantai makanan bagaimana? Oke. Lebih keras? Kalian senang? Beri tepuk tangan yang meriah. Tugas kalian di rumah, ya, tugas kalian di rumah adalah membuat contoh rantai makanan sesuai yang ada di sekitar kalian. Paham ya? Membuat rantai makanan di sekitar kalian itu, di sekitar rumah kalian kan ada makhluk-makhluk hidup yang di dalamnya ada rantai makanan. Amati dan buatlah contohnya. Paham ya? Paham? Oke, karena kalian hari ini belajarnya penuh dengan semangat, mengerjakan soalnya juga dengan semangat dan ternyata betul sekali. Dan nanti evaluasi permainan tadi juga ternyata betul semua ketika maju. Bu Yuyun sangat bangga sekali, beri tepuk tangan lagi dong. Oke, nah untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa di depan? Mas Nandif, silakan Mas Nandif dipimpin doa.